Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Kamila Tunisa dari Prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir Universitas Islam Negeri Madura. Kali ini saya akan menjelaskan PPT mengenai Islam historis dan normatif. Nah, di sini ada beberapa poin penting yang akan saya bahas. Nah, yang pertama itu ada hakikat, di mana Islam itu dipahami dalam dua unsur, yaitu syariah sebagai aspek normatif dan fiqh sebagai aspek historis. Jadi syariah itu mempresentasikan ajaran yang sakral, absolut dan tetap, artinya tidak bisa diganggu-gugat. Kemudian sedangkan fiqh adalah hasil pemahaman manusia yang relatif, kontekstual dan berubah sesuai dinamika sejarah. Jadi kalau fiqh itu tidak tetap, artinya bisa berubah sewaktu-waktu sesuai perkembangan zaman. Kemudian ada dikotomi. Nah, atau perbedaan. Kalau Islam normatif itu bersumber dari teks wahyu atau Al-Quran dan Sunnah, artinya dia itu seperti tadi bersifat sakral atau tetap. Nah, sedangkan Islam historis ini adalah tafsir dan penerapan ajaran dalam realitas sosial budaya sehingga bersifat dinamis, kontekstual dan relatif, artinya bisa berubah. Kemudian ada epistemologi seperti yang dijelaskan kemarin. Kalau Islam normatif itu menempatkan kebenarannya pada teks wahyu atau Al-Quran dan hadis. Sedangkan Islam historis itu berpijak pada empirisme atau faktanya, pengalaman manusianya. Kemudian ada dialog, yang dimana kajian keislaman itu dalam Islam normatif dan historis itu sering dipertentangkan karena perbedaan cara pandang. Nah, ini yang melahirkan kebenaran tunggal atau seseorang itu menganggapnya agamanya itu paling benar, padahal tidak seharusnya dimensi ini itu dipisahkan secara kaku. Artinya Islam normatif dan historis itu bisa saling berkolaborasi. Islam normatif memberi arah nilai ideal, sedangkan Islam historis itu yang menghadirkan pemahaman praktisnya. Kemudian ada sejarah. Nah, Islam itu tidak hanya dipahami sebagai ajaran normatif yang sakral saja, tetapi juga realita yang menjarah. Jadi dalam hal ini, sejarah itu sangatlah berperan penting bagi Islam normatif dan historis untuk menjadi kunci yang menjembatani teks wahyu yang ideal dan juga praktik umat yang kontekstual. Kemudian ada pluralitas atau keberagaman. Yang pertama itu ada interpretasi, di mana perbedaan cara pandang dalam memahami teks wahyu yang melahirkan banyak keragaman. Para ulama klasik dan modern juga mengakui bahwa Islam ini memiliki banyak wajah yang berbeda-beda, tetapi dalam konteks ruang dan waktunya itu menyesuaikan. Kemudian yang kedua ada budaya, yang dimana keragaman di sini itu tampaknya pada lahirnya mazhab fikih yang banyak seperti mazhab Maliki, Hambali, Hanafi dan Syafi'i. Dan juga ada tradisi Islam Nusantara. Kemudian ada relasi atau keterkaitan. Di sini ada keterkaitan iman, Islam dan ihsan, yang dimana tiga ini merupakan tiga dimensi keberagaman Islam yang tidak dapat dipisahkan. Jadi Islam itu berkaitan dengan keyakinannya, kemudian Islam berkaitan dengan praktik atau syariat dan muamalahnya, dan ihsan itu kualitasnya. Kemudian ada spiritualitas atau sikap. Nah, di sini ada tingkatan ibadah. Yang pertama itu ada khauf, yang dimana seseorang itu beribadah semata-mata karena takut kepada Allah. Kemudian ada roja, yang dimana seseorang itu beribadah karena mengharap pahala dan kebahagiaan di akhirat. Kemudian yang ketiga ada mahabbah. Ini adalah tingkatan ibadah yang paling tinggi karena seseorang itu beribadah bukan karena takut kepada Allah, bukan juga karena mengharapkan pahala, tetapi seseorang itu beribadah murni karena cintanya kepada Allah, bukan mengharapkan sesuatu. Kemudian ada dikotomi pendidikan, di mana salah satu masalah dalam studi Islam adalah dikotomi atau perbedaan antara ilmu agama dan ilmu umum dalam dunia pendidikan. Nah, seperti transformasi kemarin dari IAIN ke UIN, yang dimana sebelumnya itu hanya belajar Islam normatif. Nah, ketika berubah jadi UIN, itu kemudian harus mengintegrasikannya dengan Islam historis. Kemudian yang terakhir ada rahmatan, yang dimana Islam itu akhirnya berkolaborasi pada misi agungnya. Islam normatif itu yang melahirkan nilai-nilai ilahiyahnya, kemudian Islam historis itu yang memastikan nilai-nilai itu hidup dalam realitas sosial, politik, budaya, dan sejarah umat manusia.
Baik, terima kasih. Cukup sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.